Ada alasan kuat kenapa judi online menjadi sangat menyesatkan. Mereka yang kecanduan judi online seringkali berpotensi dan bahkan sampai tega melakukan tindak kriminal yang di luar akal sehat. Seperti yang terjadi di kota Tangerang, Banten. Seorang ayah tega menjual bayi kandungnya yang baru berusia 11 bulan untuk memenuhi kebutuhan berjudi online. Saudara RA ini sudah diamankan dan telah ditahan oleh Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota karena saudara RA ini atau tersangka RA menjual anaknya, anak kandungnya, bayinya yang seorang laki-laki berusia 11 bulan. Miris, ini dilakukan ketika istrinya alias ibu dari sang buah hati justru tengah berada di luar kota untuk mencari tambahan nafkah bagi keluarga. Prosesnya begitu cepat. Saya lapor di tanggal 30 dan pada malam hari ini anak saya ditemukan. Ditemukan dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak semua yang telah membantu saya dan keluarga saya. Hampir bersamaan, Berto yang bukan nama sebenarnya juga terjerumus dalam permainan judi daring. Tergiur oleh keuntungan sebesar 50 juta rupiah yang pernah didapatnya dalam seminggu, Berto nekat menjual rumahnya untuk terus bermain judi online. Saya kena judi online slot itu dari tahun 2013. Karena saya lagi di dalam penjara. Masih lebih baik lagi, saya di penjara. Bos hanya sekedar memberi saya uang dan saya melakukan kegiatan apa yang disuruh bos. Orang baru tersebut bisa memberi saya motivasi dan semangat saya buat untuk lebih baik lagi. Upaya penindakan sudah dilakukan pihak kepolisian ataupun pemerintah. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri pun membongkar sebuah sindikat judi online internasional yang dikendalikan oleh warga negara Tiongkok. 7 tersangka ditangkap dalam operasi yang dilakukan pihak kepolisian pada 8 Oktober lalu. Berhasil mengungkap tindak pidana perjudian daring website slot 8278. Website slot 8278 merupakan situs perjudian yang dikendalikan oleh warga negara Cina dan lokasi server berada di Cina. Selain beroperasi di Indonesia, website tersebut membuka pasar di negara Asia lainnya seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Vietnam. Modus operandi perjudian daring ini memanfaatkan penyedia jasa pembayaran serta rekening bank yang berada di Indonesia. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut jerat judi daring tidak memandang usia. Kelompok usia produktif 31 hingga 50 tahun menjadi pelaku judi daring terbesar dalam 1,64 juta orang. Pengamat sosial Devi Rahmawati menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam pemberantasan perjudian online. Ya, artinya ini sebuah pekerjaan yang tidak cukup untuk dikerjakan hanya oleh satgas yang sifatnya sementara. Tapi ini menjadi PR satu negara sebenarnya. Artinya satgas ini sebenarnya harusnya tidak hanya sekedar satuan yang sifatnya ad hoc atau sementara, tapi kerja sama lintas kementerian juga penting dan masyarakat punya tanggung jawab yang sama besarnya dengan negara. Karena kalau setiap keluarga paling tidak menjaga keluarganya masing-masing, insya Allah satu negara akan aman. Bak gayung bersambut, Menkominfo Budi Aris Setiadi juga memastikan langkah preventif dilakukan untuk menekan angka pelaku judi daring. Kita terus melakukan edukasi atau literasi ke masyarakat mengenai bahayanya judi online. Perlindungan masyarakat terhadap judi online ini menjadi prioritas utama bagi pemerintah karena judi online ini menghancurkan ekonomi negara, ekonomi masyarakat, dan ekonomi keluarga.
Fenomena judi online yang semakin meluas di Indonesia menjadi cerminan dari permasalahan literasi dan ekonomi yang belum teratasi. Perlunya upaya kolaboratif dari seluruh komponen masyarakat dalam membasmi tindak kriminal yang menghancurkan banyak orang. Perjudian online tidak hanya mengancam kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi penghalang besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.